Apakah kawanan BRC20 bisa bangkit kembali dengan adanya narasi terbaru ini? Halo semua, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu narasi besar sekali, mirip seperti BRC20, berikutnya Runes dan sebagainya. Tapi ini jauh lebih well developed kawan-kawan. Kita akan bahas narasinya bernama Fractal Bitcoin, jikalau Anda tahu Fractal. Dan ini menjadi angin segar yang cukup positif sekali bagi beberapa koin-koin BRC20 dan juga Runes di sini, misalnya Ordi, berikutnya Sats yang paling kena dampaknya dan sebagainya. Kenapa Sats yang paling kena dampaknya di sini? Juga akan kita bahas pada video kali ini. Intinya, dia bukan lagi menjadi meme coin. Dia memiliki utilitas yang setara dengan Ethereum, Celestia, dan sebagainya. Oke, mari kita bahas ke dalam videonya kawan-kawan. Mungkin pada video kali ini saya tidak akan terlalu teknis kawan-kawan, karena orang-orang mungkin juga tidak terlalu butuh hal-hal teknis terkait hal ini. Intinya, Unisat, jikalau kawan-kawan semua tahu, atau mungkin menggunakannya semuanya, ini merupakan wallet ataupun tim development juga. Intinya wallet produk yang paling terkenalnya, mereka membuat wallet Bitcoin dan paling berhasil dibandingkan dengan aplikasi wallet lainnya. Intinya Unisat ini orang-orang yang sejak awal ada di dunia Ordinals, bantu ikut membuat indexing dan sebagainya. Nah, dia ini meluncurkan satu terobosan baru, bahasanya bukan suatu meta protokol atau misalnya layer 2 dan sebagainya. Dia membuat sesuatu yang bernama virtualization kawan-kawan, virtualisasi kawan-kawan. Ini bahasa yang cukup aneh mungkin ya, tapi jangan khawatir. Ada banyak artikel yang menjelaskan hal tersebut. Intinya ini akan meningkatkan skalabilitas dari Bitcoin dari segi kecepatan transaksi, berikutnya dari apa saja yang dapat dibangun di atas Bitcoin, dan sebagainya. Nantinya block time akan hanya sekitar 1 menit saja kawan-kawan. Nah, sekitar minggu lalu kawan-kawan, Unisat melaunching roadmap apa saja yang ingin mereka buat. Yang pertama adalah swap on layer 1. Nah, sebetulnya inilah fitur yang dibutuhkan bagi Bitcoin bagi saya. Swap ataupun semacam DEX ya, jika kalian pernah menggunakan DEX Solana, Raydium dan sebagainya, akan terjadi di layer 1 Bitcoin kawan-kawan. Dan ini bukan pada virtualisasi, meta protokol dan sebagainya. Ini pada layer 1 Bitcoin. Berikutnya untuk yang virtualisasi tadi kawan-kawan menghadirkan produk yang bernama Fractal. Intinya dia akan membungkus aset-aset di Bitcoin layer 1 seperti BRC20, Runes dan sebagainya. Mungkin wujudnya mirip dengan layer 2 ataupun sidechain seperti Polygon, tapi ini versi Bitcoin. Dan dia menggunakan virtualisasi. Apa itu virtualisasi dan apa bedanya dengan layer 2 dan sebagainya? Simple sekali, saya menggunakan Gemini untuk melihat hal ini kawan-kawan. Intinya adalah, bayangkan Anda memiliki sebuah komputer, tapi menjalankan dua OS yang berbeda. Jadi kita pura-pura menjalankan komputer lain pada komputer kita. Sama seperti itu, jikalau Anda ingin baca lebih lengkapnya silahkan baca di sini kawan-kawan. Dan juga ada banyak artikel yang lebih lengkap lagi. Misalnya, artikel dari Fractal Bitcoin di Notion ini kawan-kawan. Nantinya dia akan menjadi seperti sidechain di atas Bitcoin, bukan di samping Bitcoin ya. Seperti Polygon itu kan sidechain di samping Ethereum. Kalau ini di atas Bitcoin. Jadi masih menggunakan konsensus dan juga keamanan yang sama dengan Bitcoin kawan-kawan. Berikutnya apa yang menarik kawan-kawan untuk finalisasi sekitar di bawah 1 menit saja. Dimana sekarang membutuhkan 10 menit, lama banget. Berikutnya gas fee akan berkurang. Nah ini yang penting sekali saya rasa kawan-kawan ya. Gas fee berkurang, ada DEX, berikutnya finalitas cepat. Berikutnya ada bridge di sini kawan-kawan antar layernya. Nah, ini semua akan membuat Bitcoin sama seperti Solana ataupun Ethereum sekarang. Hampir ekuivalen ya. Inilah bagi saya hal yang penting sekali di mana kemungkinan meme coin di Bitcoin akan hype lagi kawan-kawan. Nah, kapan launchingnya kawan-kawan? Sekitar bulan September ataupun bulan 9 nanti. Jadi beberapa bulan lagi akan launching mainnet ataupun sudah dapat digunakan. Ada banyak DeFi yang dapat dibangun di sini karena nantinya Opcat dapat digunakan di Bitcoin. Intinya ini merupakan suatu mantra tua Bitcoin untuk membuat aplikasi di atas Bitcoin yang sekarang dihapus oleh Satoshi Nakamoto. Sekarang dapat digunakan lagi pada Fractal Bitcoin kawan-kawan. Nah, berikutnya apa role dari yang namanya Sats ini, SATS, yang harganya sedang naik ini? Dia akan digunakan sebagai gas fee. Dalam apa? Yang pertama, sebagai gas fee dalam Fractal tadi. Yang kedua, sebagai gas fee ketika orang ingin swap ataupun ingin menggunakan DEX di Bitcoin tadi yang diciptakan oleh Unisat ini kawan-kawan. Jadi intinya, Sats akan menjadi koin gas fee untuk banyak sekali aktivitas di Bitcoin, baik itu DeFi-nya nanti ataupun misalnya untuk swap token di layer 1 Bitcoin dan sebagainya. Saya rasa ini narasi yang sangat besar sekali, silahkan dipantau. Untuk koin-koin pre-Fractal ada beberapa, misalnya Sats dan juga Pizza. Pizza merupakan koin yang dibuat oleh Unisat juga yang berkaitan dengan Fractal Bitcoin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.